Akhirnya aku sampai di salah satu tempat yang merupakan racun dunia di mana-mana ya, KFC. Memang gak ada bandingnya. Kok mesinnya nggak jalan ya? Jadi gimana nih? Halo teman-teman, di kesempatan kali ini aku mau menunjukkan aktivitas aku di weekend yang biasanya memang aku makan di luar. Tapi di kesempatan kali ini tuh aku lagi males banget beli makanan yang aneh-aneh. Jadi ya aku lagi pengen beli KFC sih, lagi pengen menikmati junk food gitu. Jadi aku akan berangkat dari tempat tinggal aku sekarang. Dan ya, kita juga akan melewati beberapa jalanan yang utama, yaitu salah satunya adalah pusat perbelanjaan di downtown yang cukup terkenal dan cukup lengkap ya di Leuven. Namanya adalah Groot Markt atau Great Market, di mana itu merupakan pusat perbelanjaan yang ada makanan, ada tempat jualan pakaian dan kawan-kawan. Ya ini tempatnya cukup bagus sih, nanti kan akan lihat sendiri gitu. Untuk rute perjalanan sendiri sih kurang lebih sama dengan rute yang kalau misalnya kalian ingat video aku untuk belanja weekend. Jadi berbeda dari rute aku ke kampus, agak menyimpang. Kalau misalnya tadi keluar dari apartemen, kalau misalnya aku mau pergi ke kampus tuh belok kanan, kalau ini belok kiri. Jadi lebih menuju ke tengah kota. Jadi yang di depan itu Sint Donatus Park, taman kota yang pernah mungkin kalian lihat. Nanti aku akan bikin video khusus untuk mengeksplor taman itu. Karena ada situs-situs gimana ya, bersejarah juga sih di situ. Jadi cukup menarik juga taman ini untuk bisa kita nikmati. Sebenarnya kalau misalnya kita mau lewat taman ini untuk jalan pintas tuh bisa saja. Ada jalan setapak yang kecil, tapi agak susah kalau misalkan kita naik sepeda itu untuk bisa melewati jalan itu. Jadi ya sudah, aku lewat jalan utamanya aja. Dan di sini ya memang merupakan pusat tempat tinggal mahasiswa ya. Jadi banyak student housing di sini, banyak kos-kosan lah istilahnya. Bisa kalian lihat bangunan-bangunan yang tinggi ini memang kos-kosan. Dan sepeda-sepedanya dengan jumlah yang cukup banyak. Memang lokasi ini cukup dekat dengan beberapa kampus Leuven yang lain, terutama dari jurusan ilmu sosial. Beberapa student housing di sini nih yang harganya sedikit lebih mahal sih. Jadi yang sedikit premium, bisa kalian lihat memang tampilan bangunannya lumayan bagus dan sedikit lebih eksklusif daripada bangunan yang aku tinggali sekarang. Kalau misalkan kita mau ke jalan utama, kita akan belok ke kanan. Soalnya kotanya kecil kok. Mungkin lama-lama kalian juga akan bisa hafal. Nah, mobil ini agak gimana ya? Satu arah sih harusnya, tapi oke lah. Jarang banget sih mobil bisa lewat sini di jam-jam tertentu aja sebetulnya. Nah, kalau misalnya kalian lihat di jalan raya yang ada catnya ini, cat yang berbeda ini adalah jalur khusus pesepeda. Jadi kalau misalnya kalian mau naik sepeda atau sepeda motor, kendaraan roda 2, memang dianjurkan untuk berkendara di jalur ini ya. Harapannya supaya mobil ini masih bisa mendahului kita, kayak gitu. Jadi cukup intuitif sih. Di sebelah kiri ini bangunan dari KU Leuven juga, yaitu University Hall. Jadi kalau misalkan ada urusan administrasi, ya kayak TU-nya gitu lah, TU-nya universitas kayak gitu. Di situ juga mereka ada berjualan ornamen-ornamen dan aksesoris ala Leuven gitu, kayak ada jaket, baju, dan kawan-kawan. Jadi ini salah satu jalan utama yang memang agak turun ya. Jadi punya kemiringan yang lumayan. Bisa kalian bayangkan kalau misalkan nanti kita akan naik kembali pulang itu memang akan jadi aktivitas yang cukup melelahkan. Ada Carrefour yang cukup besar juga di jalan utama ini, dan di sebelah kanan ini ada tempat pembelian bis. Kalau misalkan kalian lihat ada tulisannya bis di bawah, itu memang salah satu halte bis yang cukup besar. Jalanan di sini agak bergeronjal ya, karena memang bisa kalian lihat sendiri jalanan ini agak beda, nggak semulus itu ya, but it's okay. Jadi kalau misalkan kalian lihat memang banyak tempat-tempat kuliner ya di sini, karena di sini juga salah satu jalanan utama bagi kampus KU Leuven, sehingga banyak ya penyedia makanan untuk murid-murid maupun staf terkait kayak gitu. Nah, di depan ini sudah masuk area Groot Markt. Kalau misalkan di hari Minggu atau weekend, itu kita nggak terlalu boleh untuk naik sepeda ini di situ. Jadi sepeda harus kita tuntun. Nah, jadi ada beberapa area tuh yang memang kan harus lebih berhati-hati untuk kalian tahu aturannya. Apakah kalian tuh boleh naik sepeda di situ atau nggak boleh? Ya intinya adalah kalian lihat sekitar kalian. Kalau misalkan orang-orang mulai menuntun sepeda dan turun jalan, ya itu adalah sebuah warning. Oke, kalian segera turun dan tuntun juga sepeda kalian. Ya karena
pasti mereka orang yang asli tinggal di sini, mereka akan lebih paham aturannya daripada kita kan. Kayak gitu. Jadi ini di jalan ini sih, kalau misalnya lagi ramai atau ada event tertentu, memang orang-orang relatif menuntun kendaraan mereka. Dan nggak ada tempat parkir yang khusus ya. Jadi kita nih akan parkir bisa cukup sembarangan, tapi memang diharapkan bisa sedikit teratur. Misalnya kayak orang-orang yang parkir di depan toko ini. Ya kalau misalnya aku sendiri, aku parkir di ya yang ini aja di bawah pohon. Ya oke, di sini aja sudah. Bisa kalian lihat memang di sini tuh ya itu Hema itu department store. Jadi di sini tuh memang banyak toko-toko yang kayak gini. Dan ada fashion streetnya juga sih kalau nggak salah. Yang ya pokoknya kalau misalkan kalian mau cari sesuatu, memang di sini salah satu tempat yang ya cocok lah. Dan jalan ini kalau misalkan ada event, itu memang banyak stand-stand yang akan buka di tengah jalan ini. Jadi suasananya pasti lebih ramai daripada yang sekarang kalian lihat kayak gitu. Oke, jadi aku tadi sempat beli belanjaan sebentar di sebuah toko. Aku tadi sempat beli sabun cuci muka sih, karena sabun cuci muka aku habis di salah satu toko body care di sini. Nah sekarang aku akan jalan kaki untuk pergi ke KFC-nya. Jaraknya nggak terlalu jauh sih, cuman ya seperlemparan batu aja. Ya cukup jalan kaki lurus belok kanan sudah sampai di situ. Jadi suasananya emang kayak gini kurang lebih. Meskipun ini hari Minggu tapi relatif sepi ya. Ini masih termasuk sepi sih kayak gitu. Dan ya situasi corona di sini memang semakin parah. Jadi ya memang orang-orang ya masih ya cukup waspada dan perhatikan protokol kesehatan sih untungnya. Bangunan yang di depan tuh ya salah satu bangunan yang besar juga. Itu bangunan governmental di sini, bangunan pemerintahan yang cukup artistik dan jadi tempat turistik juga di sini. Kayak gitu. Ya, KFC-nya ada di sebelah kanan jalan sini. Kita bisa sih parkir di depannya KFC langsung sini. Nah, ini tuh memang kalian tuh sistemnya self service gitu. Misalnya touchscreen, tapi gak tahu kenapa kadang-kadang touchscreen-nya ada problemnya. Jadi ya oke lah. Ya kita bisa gunakan mesin yang lain aja. Untuk self service-nya sendiri ini cukup intuitif sih ya. Jadi sangat mudah untuk digunakan. Ada instruksi yang cukup jelas. Jadi kan nggak perlu khawatir kalau misalkan kan ke sini tuh nggak bisa menggunakan ini. Untuk beberapa restoran fast food lainnya juga mereka sudah banyak mengaplikasikan sistem self service ini sih. Jadi kalau misalkan kalian pergi ke McD juga kurang lebih mereka melakukan hal yang sama kayak gitu. Aku biasanya kalau misalkan beli KFC ini sukanya beli yang bucket ya, karena menurutku itu merupakan salah satu value yang paling besar ya yang bisa aku dapat sih. Bucket ini aku sukanya beli yang ya bisa kita lihat, kita bisa pilih bahasanya. Kita akan pilih take out dan ya aku akan pilih bucket. Dan bucketnya ada berapa pilihan. Pilihan favorit aku sih mix and share. Kemudian yang opsi 10 tenderless chicken. Jadi 10 tenderless chicken ini harganya 10,95 euro atau kurang lebih sekitar 170.000 rupiah. Dan juga ada pilihan kalau misalnya kalian mau paket yang sama nih bisa 16 hot wings sih, jadi 16 sayap kayak gitu. Ya ini menurut aku juga cukup murah, tapi tergantung kalian suka yang mana. Oh ya nggak dikasih saus ya teman-teman, jadi kalian nih harus memesan sausnya sendiri. Sausnya ini seharga 0,75 euro atau ya sekitar 10.000-11.000 rupiah. Yang mana cukup lumayan. Ya memang nggak dikasih saus, jadi ini salah satu ya hal yang harus kalian biasakan di sini ya. Saus itu nggak gratis teman-teman. Untuk pembayaran sendiri bisa langsung menggunakan kartu bank. Kalau misalnya di Eropa ini kita banyak melakukan sistem ban kontak ya. Jadi pembayaran dengan kontak ya sudah gitu aja. Terus nanti kita akan dapat nomor antrian dan dapat struknya. Struknya nanti kita akan ambil. Dan kalau misalkan ini kita kasih feedback, kita akan dapat diskon 10% kalau misalkan kita scan itu pakai QR code. Menyenangkan sekali. Nah, ini ya sekarang kita tunggu di sini. Dan sekarang mereka akan membuatkan pesanan kita. Itu ada tulisannya di papan. Mereka lagi mempersiapkan yang nomor berapa. Ya kurang lebih pelayanan biasanya cepat sih. Jadi nggak sampai 5 menit tuh kalian akan mendapatkan ya pesanan kalian di hari sesibuk apapun sih. Jadi memang sangat cepat sekali.
agak ya sangat efektif dan efisien. Jadi aku masukin dulu di tas aku karena ya gak nyaman banget kalau misalnya aku bawa ini kemudian aku harus bersepeda. Ya cukup aman sih, tasku cukup besar soalnya. Ini yang paket kok, jadi aman, gak akan tumpah atau gak akan kayak gimana. Jadi cuacanya di sini memang ini sudah memasuki musim dingin, tapi anehnya beberapa hari terakhir ini suhunya agak tinggi. Jadi biasanya di bawah 10 derajat, 5 derajat, 4 derajat. Tapi hari ini suhunya tepat 11 derajat Celcius. Jadi juga ya gimana ya, terasa lebih pengap dan lebih panas dari biasanya. But it's okay. Semoga nanti Natal akan mendapatkan cuaca yang lebih optimal. Aku akan coba bikin video waktu Natal nanti. Bisa tidak juga dekorasi Natal nih memang ya ada di mana-mana ya. Nah, semakin Natalnya ini semakin kerasa. Pohon-pohonnya didekor kayak gini. Ya, buka kunci sepeda dulu. Hati-hati ya. Meskipun kota ini aman, tapi tingkat kehilangan sepeda di kota ini itu salah satu yang paling tinggi di Eropa. Jadi, ya, sepeda ini adalah sebuah objek yang sangat amat menarik bagi kaum-kaum manusia di Belgia ini. Jadi ini sih ya perjalanan singkat aku di hari Minggu untuk pergi cari makan, lebih tepatnya cari KFC. Ya semoga kalian bisa menikmati atmosfer dari ya jalanan utama ini dan Groot Markt yang sedikit ini. Nanti mungkin aku akan bikin videonya yang lebih penuh, yang lebih mengeksplor Groot Markt dan tempat-tempat lainnya. Tapi overall kurang lebih sekian dulu dari aku. Aku mau makan KFC-nya dan mau menikmati hari Minggu aku dengan tenang dan santai. So, thank you for watching and see you on the next video.